Saudara-saudari terkasih dalam keluarga Vincentian, saya mau lagi memberi contoh dari seorang yang hampir tidak pernah disebut, Jean de La Salle, Johannes de La Salle. Lahir 1598, meninggal 1639. Siapa orang itu? Ini salah satu dari 4 orang pertama menjadi dari kongregasi misi. Dan dilupakan. Dia sungguh-sungguh bersama dengan Portail yang selalu disebut, dengan Ducoudray yang juga seringkali kita sebut dalam riwayat Vincentius, tetapi dia juga satu yang pertama. Dia muncul untuk pertama kali justru waktu orang dari kawan-kawan Vincentius akan tinggal di perguruan tinggi Les Bons Enfants, yaitu rumah pertama dari CM. Dia memang menjadi seorang yang bertugas di Sorbonne, Universitas di Paris, dan di situ dia dipuji sebagai orang yang sangat pintar. Dan 4 tahun sesudah habis studinya di Sorbonne, dia bergabung dengan Vincentius bersama dengan Portail, bersama dengan Monsieur Ducoudray, dan dengan seorang lain yang tidak akan tahan karena sakit dan terpaksa pulang. Jean de La Salle, kata Vincentius, adalah misionaris yang besar. Dan uskup dari Beauvais berkata bahwa kepintaran dari Jean de La Salle adalah kepintaran yang lebih tinggi daripada tidak pernah dia temukan. Pada tahun 1686, waktu Vincentius sudah berumur 45 tahun, waktu Ducoudray berumur 40 tahun dan Portail berumur 30 tahun, Jean de La Salle adalah yang paling muda, 28 tahun. Dan sebenarnya tinggal 13 tahun untuk dia untuk masih hidup, karena semangatnya untuk bermisi, untuk melayani, akan menghabiskan kesehatannya. Memang dia yang paling muda dan sekaligus paling pintar di antara mereka. Dan dari segi itu dia diserahkan tugas-tugas istimewa. Pertama, tugas mendampingi serikat-serikat nyonya-nyonya Caritas, dan ini atas permintaan Louis de Marillac. Louis de Marillac sudah melihat begitu pintar orang itu, dan dia pikir untuk membina nyonya-nyonya yang terjun dalam kerja Caritas sebagai anggota dari serikat Caritas itu. Ingatlah, nyonya-nyonya, saya tidak sebut putri kasih, waktu itu belum ada putri kasih. Maka dia disuruh kerja itu. Vincentius mendengar nasihat dari Louis de Marillac, dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa menyemangati, membina secara rohani, tetapi juga dalam kerja nyata nyonya-nyonya itu. Sesudah itu dia juga terjun dalam misi-misi
waktu diutus oleh Vincentius, dan dalam misi itu Jean de La Salle dan Jean Brunet pergi ke Keuskupan Bordeaux, dan mereka tinggal di sana 2 tahun dengan misi-misi yang sangat bersukses di pedalaman. Dikatakan orang-orang datang dari jauh, mereka punya suatu kemauan untuk bisa mengaku dosa secara menyeluruh, sehingga mereka lebih suka meninggal dengan tunggu-tunggu giliran daripada pulang. Dan dalam hal itu, Vicar General dari Keuskupan Bordeaux, Jean de Fontenay, berkata bahwa Johannes de La Salle adalah yang paling hebat dalam kerja itu. Dia jatuh sakit dalam misi-misi itu dan terpaksa tinggal di tempat tidur di Bordeaux. Tetapi waktu dia sudah sembuh dari penyakitnya, dia datang lagi ke Paris, dan waktu itu mulai novisiat untuk calon-calon CM, calon-calon kongregasi misi. Ini tahun-tahun pertama sebelum mulai studi filosofi dan teologi dan ditabiskan, dan langsung dia ditugaskan sebagai direktur novisiat, sebagai dia yang akan membina calon-calon. Dan yang dalam hal ini dia sungguh-sungguh bisa memberi semua pengalamannya di lapangan, spiritualitas yang tidak datang dari surga tetapi datang dari hidupnya dulu bersama dengan nyonya-nyonya Caritas, bersama dengan orang pastor lain di misi-misi, terutama di Bordeaux. Dan dalam hal ini dia bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh membina. Lalu tentunya waktu mulai latihan-latihan untuk calon-calon imam yang mau ditabiskan, itu suatu inisiatif dari Vincentius. Dia ditugaskan di situ. Sekali lagi, dia sungguh-sungguh dianggap sebagai orang yang bisa memberi pedoman, semangat, supaya yang akan ditabiskan nanti pastor-pastor projo membuat kerja yang sesuai dengan panggilan mereka, menjadi orang yang justru memperhatikan juga orang miskin. Jean de La Salle tulis kepada Monsieur Vincent, sekarang kita punya 70 calon pentabisan. Tuan Opil memberi ajaran tentang teologi. Tuan Aubier memberi ajaran pagi untuk spiritualitas. Dan dia sendiri, De La Salle, d'Orny, Soufflier, Cuissot, dan beberapa yang lain menolong mereka. Itu semua tetap di tempat pengguruan tinggi Les Bons Enfants, yaitu tempat di sekarang menjadi seminari untuk kaum pastor projo yang diciptakan oleh Vincentius. Lazaris lain sudah pindah ke Saint-Lazare, seperti sudah diceritakan kisah itu, bagaimana akhirnya semua Lazaris atau
anggota dari kongregasi misi tinggal di Salazar, tetapi rumah Les Bons Enfants, yaitu saya terjemahkan rumah anak-anak baik lah, yang adalah suatu universitas dulu tetapi yang tidak dipakai lagi, menjadi tempat untuk latihan orang-orang yang mau menjadi pastor, dan sesudah itu menjadi seminari agung, yang sesuatu yang baru diciptakan sesuai dengan konsili Trente. Dan di situ Jean de La Salle ditugaskan pada waktu bulan Oktober 1639, waktu dia meninggal. Monsieur Vincent berkata begitu sedih. Dia berkata, Allah yang maha baik sudah mau mengambil bersama dengan dia Romo yang baik, yaitu Romo de La Salle. Dia meninggal pada hari Saint-Denis, yaitu pelindung Paris, dan antara jam 3 dan jam 4 pagi karena demam yang besar. Kehidupan yang begitu bagus, kematian sama seperti kehidupannya. Dia selalu menerima kehendak Allah sejak permulaan penyakitnya sampai pada akhir selesailah meninggal. Tidak pernah punya pikiran yang melawan. Dia selalu takut meninggal, bukan takut meninggal dalam arti takut hal itu, tetapi takut tidak cukup dekat dengan Allah, takut tidak cukup dekat dengan mereka yang perlu dia dekati, yaitu kaum miskin. Kematiannya akan memisahkan dirinya dari kaum miskin. Pikirannya sebenarnya tidak, karena devosinya sudah menjadi teladan untuk kita semua. Ini kata Vincentius. Memang Santo Vincentius memberitahukan juga kepada Louis de Marillac bahwa orang itu sudah meninggal. Dia berkata, saya hanya omong kepada Nyonya bahwa kehilangan orang itu sangat-sangat menyedihkan hatiku, tetapi toh saya hati dalam damai karena saya tahu bahwa ini kehendak Allah. Jean de La Salle adalah salah satu dari 3 orang pertama yang kerja bersama dengan Santo Vincentius untuk memulai riwayat dari kongregasi baru itu, kongregasi kecil, kongregasi yang tidak menonjol. Dia selalu bekerja dengan sekuat tenaga dan kepandaiannya dalam semua tugas yang diserahkan kepadanya, yang menulis riwayatnya berkata bahwa Vincentius sangat menangis. Dia sudah kehilangan anak yang paling dia cintai. 13 tahun di dalam misi adalah memang sedikit singkat, tetapi justru jangan kita lupakan. Saya suka memperingatkan bahwa ada begitu banyak orang yang sederhana, yang tidak disebut di dalam semua kata untuk memuji ini itu, tetapi yang justru berjiwa spiritualitas Vincentian sepenuhnya. Semoga kita serupa itu.